Halo tim Sambat, kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini Sambat Podcast kembali untuk ronde ketiga dari Formula One. Oke, jadi Sambat Podcast kali ini kita akan membahas tentang preview GP Portimao 2021 yang akan diadakan minggu ini, tanggal 2 Mei 2021. Oke, jadi minggu ini akan ada balapan Formula One setelah break ya, istirahat 1 minggu di Portugal. Jadi Portugal ini sebenarnya itu sirkuit pengganti ya, karena sebenarnya Portugal itu tidak direncanakan tahun ini. Jadi sirkuit pengganti buat di Vietnam yang dibatalkan karena kasus ada masalah terhadap sirkuitnya, terhadap promotor sirkuit di Vietnam. Jadi tidak balapan di Vietnam, atau mungkin tidak akan pernah dibatalkan lah pokoknya ya. Jadi diganti oleh Portimao. Oke, gue sedikit jelasin tentang sirkuit Portimao ini. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda dari sirkuit versi MotoGP yang mungkin jadi pembedanya itu ada di tikungan 5. Di tikungan 5 Formula One akan menggunakan tikungan Torre VIP. Bener nggak cara bacanya tuh? Torre VIP. Jadi bedanya adalah ini bagian terluar dari sirkuit ya. Soalnya di tikungan 5 ini ada dua tikungan 5, yaitu tikungan yang agak di dalam itu dimana biasanya MotoGP. Oh, ini tikungan kelima nya Formula One, itu dia agak lebih dalam lagi. Nah iya, jadi ambil bagian yang tikungan kelima nomor 2. Nah sisanya sama, semuanya sama, tikungannya sama seperti tahun lalu juga, beberapa bulan yang lalu sih lebih tepatnya, karena belum nyampe 1 tahun ya di Portimao. Untuk kali ini ada 2 zona DRS ya. Yang pertama itu di finish straight ya, track lurus sebelum tikungan ke-1 sama setelah tikungan ke-4. Jadi setelah tikungan ke-4 menuju Torre VIP itu ada DRS kedua. Jadi habis itu bisa dibilang apakah berfungsi untuk balapan di melakukan manuver ya di Torre VIP, kemungkinan bisa. Bahkan tanpa DRS pun kayak mungkin bisa, tapi mungkin dengan bantuan DRS akan sedikit membantu lah ya. Nah jadi ini lah sirkuit Portimao, tapi gue nggak terlalu banyak membahas karena sirkuit Portimao ini sudah sempat gue bahas sebelumnya di preview GP Portimao yang ada di MotoGP ataupun yang MotoGP tahun lalu ya. Jadi MotoGP tahun lalu sama tahun ini gue udah sempet review dikit. Jadi kalau kalian mau nonton penjelasannya sirkuit Portimao itu seperti apa, bisa cek video Sambat Podcast sebelumnya ya. Jadi ini sekilas, gue cuman jelasin sekilas saja. Jadi tikungan 1 ada Primera, tikungan 2, tikungan 3 Lagos, tikungan 4, terus ada Torre VIP, tikungan 5, tikungan 6, 7, terus menuju tikungan 8 nih. Kalau orang bilang roller coaster nih, ini turunnya lumayan, tingkat kemiringannya lumayan ya. Jadi sangat cepat. Nama tikungannya Samsung, terus ada Craig Jones. Ini namanya itu, nama tikungannya itu ditulis setelah tragedi Craig Jones-nya, beliau meninggal di sirkuit ini. Jadi namanya diabadikan di tikungan ke-9 ini. Kemudian ke tikungan 10 nama aslinya yaitu Portimao. Terus tikungan ke-11, 12, 13, dan 14 Sagres, dan 15 Gap. Habis itu udah finish straight. Oke. Nah selain gue membahas sirkuit, gue akan sedikit membahas tentang peluang-peluang apa saja yang bisa terjadi di sirkuit balapan saat Formula One akan balapan di Portimao ini. Jadi seperti yang kalian tahu, pada
ronde kedua ya, pada ronde kedua di Imola si Lewis Hamilton itu berhasil mencetakkan pole positionnya yang ke-99. Jadi totalnya dia 99 pole ya. Tapi dengan peluangnya pole di Portimao, apakah dia bisa mencapai pole yang ke-100 nih? Ini akan menjadi tantangan tersendiri ya buat si Lewis Hamilton ya, karena tahun lalu sepertinya dia, saya juga kurang inget sih apakah dia pole atau mungkin Bottas waktu itu ya. Tapi setelah dicek kemungkinan dia bisa pole, mungkin kemungkinan ya, dia mengingat ternyata Portimao tahun lalu itu Lewis Hamilton juga yang mendapatkan pole position, namun pas start itu emang mobil itu semua nggak punya grip, khususnya pakai ban medium ya waktu itu karena suhunya waktu itu balapan di Portimao itu menjelang akhir tahun, jadi suhunya itu sangat-sangat dingin ya. Namun untuk saat ini sirkuitnya mungkin kondisinya sudah agak-agak panas karena udah memasuki musim semi ya. Jadi kemungkinan gripnya akan lebih dapat ya. Nah, jadi ada kemungkinannya untuk mendapatkan pole ke-100 ya buat Lewis Hamilton. Dan itu merupakan pole paling banyak dalam sejarah F1 untuk satu driver ya. Bahkan seorang Michael pole nggak sebanyak itu. Bahkan dia kalau nggak salah pole-nya itu ada di angka 60-an lah kalau nggak salah ya. Jadi di sirkuit Portimao ini jumlah lap yang dipakai itu adalah 66 lap. Panjangnya sirkuit sendiri itu jadi 4,653 km. Bisa dibilang cukup panjang ya. Ya lumayan lah ya. Dengan 66 lap berarti tandanya ini sirkuitnya sirkuit cepet. Kenapa? Karena lap tercepatnya pada pole position tahun lalu ya, Lewis Hamilton itu adalah 1 menit 16,652 detik. Ya jadi kalau di bawah angka 1 menit 20 detik itu udah pasti bisa dibilang sirkuit yang agak cepet lah ya, agak. Oke. Jadi dengan balapan di sirkuit Portimao, apakah si Lewis Hamilton bakal dapat pole-nya yang ke-100 atau mungkin Red Bull yang bakal menahan Lewis Hamilton seperti Max ataupun bahkan Sergio Perez loh. Sebenarnya di Imola itu gue sangat berharap Sergio Perez itu ya setidaknya dapat podium loh, karena pada di Imola itu Sergio Perez itu posisi kedua mengalahkan teammate-nya Max Verstappen, dia di posisi 3 si Max. Setelah gue menonton itu kemungkinan ada peluang Toto, tapi di saat balapan dia kacau, mengecewakan ya. Bahkan seorang Helmut Marko dia ya yang dituakan lah di Red Bull sempat bilang sangat mengecewakan ya performanya Sergio Perez. Semoga jadi Portimao ini dia memperbaiki diri ya. Karena peluang dia tuh untuk menjadi juara di Red Bull itu sangat besar loh. Sangat besar. Nah, untuk jadwal balapannya nanti gue umumkan di menjelang akhir. Sekarang yang jadi masalah adalah cuacanya nih. Apakah cuacanya panas atau mendung atau hujan bahkan, tapi menurut prediksi cuaca ya kemungkinan sih bakal cerah berawan lah ya. Cerah berawan mirip-mirip kayak MotoGP waktu mereka balapan di Portimao beberapa minggu yang lalu juga. Jadi apakah kemungkinan hujan ya nanti cek pawang hujan dulu berarti ya. Untuk jadwal GP Portugal itu akan diadakan pada hari Minggu 2 Mei ya untuk balapannya.
Jadi dimulai seperti biasa pada hari Jumat 30 April 2021 untuk FP1-nya itu pukul 17.30 sampai 18.30. FP2-nya 21 pukul 21.00 sampai 22.00. Jadi durasi untuk free practice total masing-masing itu 60 menit ya, 1 jam. Untuk Sabtu, FP3-nya akan diadakan pukul 18 sampai 19 dan kualifikasi pukul 21 sampai 22. Nah, untuk balapannya hari Minggu itu akan dimulai pukul 21 sampai 23. Jadi balapannya itu akan dimulai 9 malam ya. Yang gua ngomongin ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Kenapa agak malam ya? Mungkin mengingat sirkuit Portimao ini pengalaman mereka saat ke Portimao itu suhunya dingin. Jadi mereka agak sorean. Kenapa? Biar dapat grip bannya ya, dan itu juga membantu buat nggak tabrakan sama MotoGP. Karena kalian tahu minggu ini akan ada 2 balapan, yaitu F1 dan MotoGP. Jadi balapan yang besar kalau barengan kayak nggak mungkin, jadi makanya dipisah. Sebenarnya udah biasa ya, sesuatu yang wajar ya Formula 1 dan MotoGP bisa bertabrakan. Jadi mereka atur supaya nggak bertabrakan, bisa jadi MotoGP dulu baru Moto2 atau enggak MotoGP kelar baru ke Formula 1 gitu. Itu sudah hal yang biasa ya. Nah, untuk tipe ban yang mereka pakai di GP Portimao, untuk 2 balapan sebelumnya kan kita melihat para pembalap memakai ban C4, C3, dan C2 ya, C4, C3, dan C2. Dimana C2 yang paling keras, C4 dan paling soft ya. Nah, untuk balapan di Portimao, bannya itu akan sedikit lebih keras. Jadi dimulai dari C1 yang paling keras, itu jadi hardnya, C2 yang jadi medium, C3 yang awalnya dari medium di 2 balapan pertama jadi softnya. Ya, karena emang sirkuit Portimao ini agak sulit ya, makanya butuh ban tahan lama. Nah, jadi di Portimao kemungkinannya yang gue prediksi sih mungkin Mercedes ya, tetap ya. Mercedes tetap memimpin lah. Kecuali kalau ada kejadian-kejadian yang terduga lah, seperti Bottas nabrak Russell di Imola, terus Hamilton keluar jalur. Bisa, apapun bisa terjadi ya di Formula 1 ya. Gua udah gak sabar nonton GP Portimao. Jangan lupa ya, hari Minggu jam 9. Jangan lupa nonton. Jadi untuk sahabat podcast kali ini gue sudahi dulu. Untuk prediksi kalian, gue ingin tahu prediksi kalian siapa yang menang, bisa mungkin chat di kolom komentar ya, siapapun. Kemungkinan ada yang sama, siapa pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3. Oke, jadi terima kasih udah menonton Sahabat Podcast edisi GP Portimao ya. Untuk Formula 1 jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.